Attention please. Yes, Allah Akbar. Attention please. Yes, Allah Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan kami pemahaman yang mudah. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ikhwan. Terima kasih juga kepada anak-anakku karena hari ini sudah mau meluangkan waktu. Baik, jadi hari ini kita mau kembali melanjutkan pembelajaran kita dari minggu lalu ya. Sebelumnya Ibu Guru tanya siapa yang tidak masuk hari ini? Ibu. Tadi kenapa? Izin. Izin. Oke, ada lagi? Tadi. Tadi kenapa? Tadi izin. Ini juga oke baik. Setidaknya ada konfirmasi ya. Oke baik anak saya lihat. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran produk kreativitas dan kewirausahaan. Kan minggu lalu kita sudah belajar tentang budidaya ikan hias. Nah hari ini kita akan melakukan pembelajaran materi baru ya. Oke baik. Jadi guru menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita dapatkan di pembelajaran kali ini, yaitu menjelaskan tentang konsep kewirausahaan. Ya, jadi hari ini kita mau mulai masuk belajar tentang kewirausahaan. Kemudian yang kedua menganalisis sikap dan perilaku wirausahawan yang sukses. Ya. Jadi kita tahu bahwa di sekitar kita itu banyak pelaku-pelaku usaha yang tidak selamanya sukses juga, tapi ada juga yang gagal. Nah itu yang mau kita pelajari kira-kira apa kiatnya, apa yang harus dilakukan agar menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Oke, baik. Kita lanjut di tujuan pembelajaran kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian dari kewirausahaan melalui pembelajaran literasi dengan baik dan benar. Jadi nanti ada semacam presentasi yang tetap harus memperhatikan tentang literasi, ya, jadi literasi yang baik dan benar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan tentang konsep kewirausahaan. Apa manfaat kita berwirausaha? Ada yang tahu? Kira-kira manfaatnya? Silakan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Satu jawaban. Oke, siapa lagi? Apa kira-kira manfaatnya? Kenapa kita bagus untuk berwirausaha? Menambah pengalaman. Menambah pengalaman. Oke, dua jawaban. Apa lagi? Kira-kira kenapa kita baik untuk berwirausaha? Kan di apa lah ya? Di sistem masyarakat kita yang dibilang berhasil itu jika kita menjadi apa? Kita menjadi PNS, kita menjadi pegawai apa namanya? Swasta yang sukses. Nah, seperti itu kan pengertiannya orang-orang tua kita itu ya. Nah, padahal sebenarnya ada satu pekerjaan lagi yang sebenarnya bisa kita usahakan di mana kita juga bisa sukses seperti jika kita menjadi PNS atau jika kita menjadi apa namanya? Ya, pegawai swasta, karyawan swasta itu, yaitu mempunyai usaha sendiri. Nah, kira-kira kenapa kita perlu berwirausaha? Apa yang kita dapatkan jika kita punya usaha? Apa yang kira-kira kita dapatkan di dalam membangun sebuah usaha itu? Kira-kira apa yang kita dapatkan? Relasi yang banyak. Oke, satu relasi yang banyak, betul. Jadi jika kita berwirausaha, kita akan mengenal banyak orang. Kita akan mengenal banyak orang. Kalau kita karena otomatis kita harus menjalin hubungan dengan orang lain, dengan orang banyak untuk pengembangan usaha kita. Oke, apalagi kira-kira manfaatnya? Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Ya, betul. Jadi, Masya Allah, itu luar biasa ya. Jadi menciptakan lapangan kerja, jangan hanya bergantung kepada
kita jadi pegawai. Kenapa bukan kita jadi bosnya, tak? Seperti itu. Nah, tuh. Jadi menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Karena ya kita lihat sekarang bagaimana banyaknya sarjana-sarjana yang akhirnya menganggur juga karena tidak ada inisiatif untuk memulai sebuah usaha. Mereka hanya berpikir bagaimana caranya jadi pegawai, padahal ada jalan lain bagaimana caranya untuk jadi bos, ya seperti itu. Oke, apa lagi? Apa lagi kira-kira? Apa manfaat kewirausahaan? Apa tadi? Dapat apa? Ada tadi. Iya betul, dapat uang. Betul itu. Kan itu apa? Hasil akhirnya ya. Dari situ nanti hasil akhirnya kita saat kita punya usaha adalah kita akan mendapatkan income ya, untuk uang. Jadi salah satu manfaat kewirausahaan adalah mendapatkan uang. Oke, jadi di sini ada manfaat kewirausahaan ya, seperti tadi membuka lapangan kerja baru. Jadi sudah coba ya, menciptakan lapangan kerja, kemudian berperan dalam pertumbuhan ekonomi, kemudian bisa memiliki usaha sesuai bidang yang disukai dan mengetahui hal-hal yang sedang tren. Ada yang bisa menjelaskan mengetahui hal-hal yang sedang tren? Kira bagaimana itu? Hal-hal yang sedang tren. Jadi ada hal-hal yang sedang lagi viral. Kira-kira kenapa dia dimasukkan di dalam manfaat kewirausahaan? Mengetahui hal-hal yang sedang tren. Usahanya lebih laku. Ya, usahanya lebih laku. Oke. Apalagi? Karena kebanyakan usaha saat ini itu dia mengacu sama konten. Nah, konten ini harus ditahu hal-hal yang sedang tren supaya bisa mengangkat insight dari konten yang Kontennya. dibuat. Oke, sip. Jadi pelaku usaha itu boleh dibilang mereka adalah orang-orang yang tidak ketinggalan. Iya, mereka tidak ketinggalan zaman karena mereka harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang sedang terjadi di luar sana. Mereka harus selalu update seperti itu, ya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini kita masuk di karakteristik penunjang keberhasilan dan kegagalan melalui diskusi dengan cermat, serta kalian mampu mengevaluasi sikap dan perilaku penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha melalui diskusi dengan cermat. Oke. Baik, jadi ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Oke, baik. Sebelumnya, Ibu Guru tanya, karena ini materi baru. Guru mau tahu sampai di mana pengertian pengetahuan kalian tentang wirausaha ya. Ada yang bisa sampaikan atau menjelaskan apa kira-kira itu wirausaha? Bu, Oke, silakan. kalau secara dasar yang saya tahu itu wirausaha itu usaha yang dilakukan secara mandiri. Usaha yang dilakukan secara mandiri. Oke, satu jawaban. Ada jawaban lain? Ya. Wirausaha. Kira-kira apa itu wirausaha ya? Nah, apalagi kira-kira? Apa pengertian kira-kira dari wirausaha itu? Yang bisa? Satu lagi. Oke, silakan. Wirausaha itu menciptakan sesuatu barang atau jasa yang nantinya memiliki nilai jual. Nilai jual. Oke, satu jawaban lagi. Oke, ada yang lain? Apa itu wirausaha? Ayo, Guru mau tahu. Karena sebenarnya wirausaha itu sesuatu hal yang dilihat sehari-hari. Kita lihat sehari-hari di dalam kehidupan kita. Hanya kadang kita tidak terlalu peka bahwa wirausaha itu sebenarnya yang seperti ini. Kira-kira apa? Bu, Ya, menurut saya wirausaha itu orang yang mulai usaha baru. Orang yang memulai suatu usaha baru. Ya. Oke, baik. Jadi sudah ada tiga pendapat tentang apa itu wirausaha. Oke, baik. Jadi di sini Guru ambil pengertian dari kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai tambah dalam ekonomi. Jadi semuanya tadi jawabannya sudah mengarah ke sini ya. Jadi bagaimana suatu usaha itu, bagaimana mengelola sebuah barang menjadi
punya nilai daya jual yang lebih baik ya, seperti itu. Kemudian bagaimana bisnis ini seperti bisnis yang betul-betul dimulai dari awal ya, dari nol gitu. Kemudian industri kreatif itu seperti pembuatan handicraft ya, begitu, handicraft seperti itu, pembuatan handicraft gitu ya. Oke, baik. Setelah ini ibu guru mau putarkan video tentang salah satu kisah inspiratif anak muda yang sukses jadi pengusaha tempe. Suka makan tempe? Suka. Tapi karena dia berpikir untuk jadi seorang wirausaha yang sukses, maka tempenya dia tidak jual dalam bentuk yang standar. Dia kembangkan menjadi sesuatu yang beda. Apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat tempe goreng, bacem, disantan? Gitu aja kan? Gak bosan. Nah, dari masalah itu saya berpikir, wah, tempe ini banyak potensinya loh. Kalau di luar negeri, orang bilang tempe is the next growth. Nah, kalau di Indonesia gimana? Nah, dari masalah ini, aku Benny Santoso, 24 tahun, asal Solo, kemudian merantau kembali untuk kuliah di kuliah perhotelan STP Nusa Dua Bali. Saya berpikir karena tempe ini unik, akhirnya saya jadiin project kuliah saya. Saat itu saya bikin tempe dua macam, ada tempe rasa bawang putih dan juga tempe rasa keju. Bayangin kan, tempe di pasar kan biasa, kenapa nggak kita kasih flavor aja? Nah, percobaan pertamaku dengan tempe keju itu berhasil. Ketika kalian nyoba, ada rasa kejunya enak, manis. Tapi yang tempe bawang putih, wah, nyoba berapa kali gagal mulu. Masuk akal sih, bawang putih kan ada antibakterinya. Jadinya tempe gagal mulu. Akhirnya saya bingung. Passion, kita harus sabar. Boleh saja, jangan kerusak-kerusuk. Kemudian passion, hasrat gairah. Kalau kalian lagi down, kalian ingat motivasi awal kalian tuh mau ngapain sih? Yang ketiga adalah persisten. Itu adalah kalau kita lagi jatuh, kita bangkit lagi. Kalau kita jatuh, kita semangat lagi. Kalau kita jatuh, kita mulai lagi. Jadi, jadikan itu sebagai proses pembelajaran kalian ya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Kenapa dia dimasukkan di dalam manfaat kewirausahaan? Mengetahui hal-hal yang semacam. Usahanya lebih laku. Ya, usahanya lebih laku. Oke. Apa lagi? Karena kebanyakan usaha saat ini itu dia mengacu sama konten. Nah, konten ini harus ditahu hal-hal yang sedang dilakukan supaya bisa mengangkat insight dari kontennya. Oke. Pelaku usaha itu boleh dibilang mereka adalah orang-orang yang tidak ketinggalan. Mereka tidak ketinggalan jam karena mereka harus menyesuaikan diri dengan internet. Kalau kita memiliki sikap pantang menyerah, tentunya usaha kita tidak lainnya bisa mati dan kita tidak punya lagi keinginan untuk memulai. Jadi itu yang harus dimiliki. Jangan sikap pantang menyerah, kemudian inovatif. Ya, kita harus selalu berinovasi. Bagaimana menciptakan suatu ide atau suatu kreativitas baru dari usaha kita sehingga semakin berkembang ya. Nah, ada juga sebenarnya satu yang lebih penting dari semua itu adalah apa kira-kira?
Tidak diinginkan. Kalau kita memiliki sikap pantang menyerah, artinya usaha kita tidak lainnya bisa mati dan kita tidak punya lagi keinginan untuk memulai. Jadi itu yang harus dimiliki, ya, jangan sikap pantang menyerah, kemudian inovatif, ya, kita harus selalu berinovasi. Bagaimana menciptakan suatu ide atau suatu kreativitas baru dari usaha kita sehingga semakin berkembang, ya. Nah, ada juga sebenarnya satu yang lebih penting dari semua itu adalah apa kira-kira? Ya, warung kemarin. Ya, ya. Nah, startup bisnis. Karena selalu berpikir untuk jadi pegawai, yang selalu berpikir jadi pegawai. Berpikirlah untuk bagaimana mulai dari sekarang punya usaha, merintis usaha. Kepikiran saja dulu. Ada perasaan anak SMA yang punya, ya, yang sudah ambil